Mata melihat, telinga mendengar, tetapi hati tidak merasa. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Maknanya secara ringkas, Allah menjelaskan bahwa banyak manusia dan jin memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami, mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, dan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka diumpamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, karena mereka berada dalam keadaan lalai. Kajian filosofis dan religius. Ada perbedaan besar antara melihat dengan mata dan melihat dengan kesadaran. Mata dapat melihat orang miskin, tetapi belum tentu hati tergerak untuk menolong. Telinga dapat mendengar nasihat, tetapi belum tentu jiwa bersedia berubah. Mulut dapat mengucapkan ayat-ayat Allah, tetapi belum tentu perilaku mencerminkan kandungannya. Karena itu, persoalan manusia sebenarnya bukan selalu tidak tahu, melainkan seringkali tahu tetapi tidak mau mengambil pelajaran. Seseorang bisa melihat ketidakadilan setiap hari, tetapi tetap diam ketika dirinya mendapatkan keuntungan dari ketidakadilan itu. Seseorang bisa mendengar nasihat tentang kejujuran, tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan dirinya, kejujuran justru ditinggalkan. Seseorang bisa mengetahui bahwa kehidupan ini sementara, tetapi hidup seolah-olah kematian tidak pernah datang. Disinilah Al-Quran mengajak manusia masuk lebih jauh. Jangan hanya memiliki mata, tetapi belajarlah melihat. Jangan hanya memiliki telinga, tetapi belajarlah mendengar. Jangan hanya memiliki hati, tetapi gunakanlah hati untuk memahami. Mata adalah jendela, telinga adalah pintu, tetapi hati adalah tempat keputusan. Apa yang kita lihat dan kita dengar seharusnya tidak berhenti sebagai informasi. Ia harus masuk ke dalam kesadaran, sebab pengetahuan tanpa kesadaran hanya akan menjadi hafalan. Sedangkan pengetahuan yang masuk ke dalam hati dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Orang yang melihat penderitaan tetapi tidak memiliki empati, sesungguhnya matanya berfungsi tetapi jiwanya tidak melihat. Orang yang mendengar kebenaran tetapi tetap mempertahankan kesalahan, sesungguhnya telinganya mendengar tetapi kesadarannya menolak. Dan orang yang mengetahui kebaikan tetapi memilih keburukan, sesungguhnya persoalannya bukan kekurangan ilmu, melainkan hati yang belum tunduk kepada kebenaran. Yang paling berbahaya bukan kebutaan mata, tetapi kebutaan hati. Kebut mata membuat seseorang tidak dapat melihat dunia. Tetapi kebutaan hati dapat membuat seseorang melihat dunia tanpa mampu memahami maknanya. Ia melihat keberhasilan, tetapi tidak melihat perjuangan. Ia melihat kekayaan, tetapi tidak melihat amanah. Ia melihat jabatan, tetapi tidak melihat tanggung jawab. Ia melihat kekuasaan, tetapi tidak melihat pertanggungjawaban. Ia melihat kesalahan orang lain dengan sangat jelas, tetapi tidak mampu melihat kesalahan dirinya sendiri. Maka penyakit yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang kehilangan kemampuan melihat dengan mata, melainkan kehilangan kemampuan mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Renungan untuk kita semua. Ayat ini bukan hanya untuk menilai orang lain, justru seharusnya menjadi cermin untuk diri sendiri. Sudah berapa banyak nasihat yang kita dengar tetapi tidak kita jalankan? Sudah berapa banyak peristiwa yang kita lihat tetapi tidak kita jadikan pelajaran? Sudah berapa banyak kesalahan yang kita lakukan berulang kali meskipun kita sudah mengetahui akibatnya? Dan sudah berapa kali hati kita sebenarnya mengetahui mana yang benar, tetapi kita memilih mengikuti keinginan sendiri? Sebab terkadang yang menghalangi manusia dari kebenaran bukan karena kebenaran itu tidak terlihat, tetapi karena hati terlalu sibuk membela apa yang ingin dipercayainya. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang mampu melihat kebenaran, telinga yang mampu menerima nasihat, dan hati yang mampu memahami serta merasakan kebenaran. Jangan Engkau jadikan kami manusia yang banyak mengetahui, tetapi sedikit mengamalkan, banyak mendengar, tetapi sedikit berubah, dan banyak melihat tetapi sedikit mengambil pelajaran. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukan sekadar apa yang pernah dilihat oleh matanya, bukan sekadar apa yang pernah didengar oleh telinganya, tetapi apa yang telah diterima oleh hatinya dan diwujudkan dalam amal kehidupannya. Semoga yang singkat bermanfaat. Budiono Blitar, penulis seri motivasi kebajikan.